Berbagai nasib manusia di dunia dan di akhirat. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Inilah orang yang paling celaka dalam sejarah kehidupan manusia dunia akhirat. Di dunia hidup miskin, susah payah mencari sesuap nasi, ekonomi pas-pasan, hidup tidak nyaman, selalu ditagih hutang. Dan di penghujung hidupnya mati menolak iman kepada Allah. Di akhirat neraka sudah menanti, menolak iman tiada balas kasihan, hukuman akan tetap dijalankan karena di dunia telah diperingatkan. Bekerja keras lagi kepayahan, sedang di akhirat memasuki api neraka yang sangat panas. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Kalau yang ini adalah gambaran rata-rata kehidupan orang-orang kafir dan manusia durhaka. Sebagian mereka bergelimang harta, hidup mewah, dan dihujani kenikmatan-kenikmatan melimpah. Bukan lain karena mereka bebas mencari harta tanpa peduli mana yang halal dan mana yang haram. Sebagian yang lain barangkali tidak mendapatkan yang semisal dengan ini. Tetapi mereka mendapatkan kebebasan dalam hidup karena merasa tidak terikat dengan aturan apapun. Aturan yang mereka patuhi hanya satu, boleh asal mau atau tidak malu. Merekalah yang menjadikan dunia sebagai surga dan berharap atau bahkan yakin bahwa Yang Maha Kuasa akan memaklumi kedurhakaan dan kelalaian mereka dari perintah-perintahnya, lalu memasukkan mereka ke dalam surga, padahal sejak di dunia mereka sudah diperingatkan. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Ini nasib kebanyakan orang-orang beriman. Kehidupan di dunia bagi mereka seringnya menjadi tempat pelatihan untuk menempa iman. Kesulitan hidup berupa sempitnya keran rezeki memicu munculnya ujian-ujian kehidupan seperti tak terpenuhinya kebutuhan logistik pendidikan, sandang, pangan, dan papan. Namun begitu iman mereka menuntun agar bersabar menghadapi semua dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya selain iman yang meningkat, semua kesengsaraan itu akan diganti dengan kebahagiaan yang berlipat di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadanya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nasib yang paling diidam-idamkan semua orang. Semboyan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Menjadi puncak khayalan yang diinginkan oleh manusia. Tapi benarkah ada orang yang di dunia kaya dan saat di akhirat beruntung mendapatkan surga? Tentu saja ada. Itulah orang-orang yang mendapatkan anugerah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa suatu ketika para sahabat yang ekonominya lemah mengadu kepada Nabi tentang rasa iri mereka terhadap para sahabat yang kaya. Yang kaya bisa infak banyak, tetapi juga bisa melakukan ibadah yang sama dengan yang mereka lakukan setiap hari. Lalu Nabi SAW mengajarkan zikir-zikir yang dapat mengimbangi pahala infak.
Tapi ternyata sahabat yang kaya juga mendengar zikir ini lalu mengamalkannya juga. Saat dikomplain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itulah anugerah dari Allah yang akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Itulah anugerah Allah. Allah membagi rezeki sesuai dengan kehendaknya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Sebagian orang ada yang dikaruniai rezeki melimpah, hidupnya serba mudah. Namun begitu ternyata semua itu tidak memalingkannya dari cahaya hidayah. Harta yang dikaruniakan ia gunakan untuk membangun pondasi iman dan beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.